Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang. Jadi, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu buku 1 dan buku 2. Silakan perhatikan buku 1. Yang pertama yang kalian harus pelajarin kalau Superman yaitu tentang ICQ. Silakan buka buku halaman 46 dan 50. Pada internal kontrol kuesioner ini adalah untuk memahami kebijakan akuntansi, kemudian SOP yang ada pada akun penjualan dan akun piutang usaha. Yang kedua, kalian akan memahami prosedur audit, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa laporan keuangan si auditi. Silakan cek pada halaman 51. Selanjutnya, kalian akan melampirkan laporan piutang pada halaman 52 dan halaman 56. Catatan atas hasil konfirmasi pada halaman 56 dan 57. Adanya pembayaran setelah neraca pada pada halaman 57, hasil uji pisah batas dan dokumen piutang penjualan yang terlampir pada halaman 62 dan halaman 76. Selanjutnya yang kalian pahamin juga yaitu lembar jawaban. Silakan buka buku 2 pada halaman 17 sampai dengan halaman 41. Tersaji di sana ICQ pada halaman 17 dan 20, kertas kerja atau tab schedule piutang pada halaman 21, kertas kerja supporting schedule piutang pada halaman 23, daftar konfirmasi pada halaman 24, balasan hasil konfirmasi pada halaman 27-36, top schedule atas penjualan dan retur, dan kemudian uji pisah batas dan uji transaksi. Jangan lupa pada saat mengerjakan dari kertas-kertas kerja yang ada, kalian pahami adalah indeks KKP-nya, karena pada indeks KKP itu akan tersalin pada ICQ, digunakan pada pengisian kolom ICQ. Jadi pada kolom ICQ ada 3 tanda yang digunakan. Yang pertama adalah tanda checklist, kemudian tanda strip atau minus, kemudian tanda indeks KKP. Pada tanda checklist yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada perusahaan yang dilakukan oleh auditor tetapi tidak terwakili pada kertas kerja auditor. Yang kedua, jika data yang disajikan perusahaan ada dan ada kertas kerjanya, maka ada indeks KKP. Dan yang terakhir adalah tanda minus, yaitu yang dilakukan pada jika data tidak disajikan oleh perusahaan dan tidak ada kertas kerjanya. Sebelum mengisi, pahamin dulu jenis kertas kerja pada buku 2. Berikut adalah contoh dari lembar ICQ yang ada. Pada pertanyaan pertama terlampir tanda checklist karena di sini ada daftar piutang usaha yang diminta kepada perusahaan. Daftar piutang usaha ini terlampir pada halaman 51 buku 1. Tapi tidak ada kertas kerjanya, maka di sini adalah checklist. Yang kedua, pelajarin kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dibuat oleh perusahaan yang terwakil pada halaman 28 buku 2. Pada halaman 28 buku 1, tetapi tidak memiliki kertas kerja, maka tandanya checklist. Yang ketiga, adanya perhitungan analisa rasio. Perusahaan tidak melakukan perhitungan analisa rasio ini sehingga tidak ada kertas kerjanya, maka tandanya adalah strip. Sedangkan untuk lakukan konfirmasi digunakan daftar konfirmasi dengan surat konfirmasi balasan pada kertas kerja EE. Jadi, perhatikan tanda-tanda berikut ini pada saat pengisian ICQ. Yang kedua adalah prosedur piutang usaha. Prosedur piutang usaha yang pertama yang diminta adalah daftar piutang, kemudian analisa umur piutang, dan kemudian perhitungan atas rasio perputaran piutang. Prosedur berikutnya adalah konfirmasi dan melakukan kertas kerja hasil konfirmasi dengan penyesuaian perbedaan yang terjadi. Berikut kertas kerja piutang dan berikut adalah kertas kerja hasil konfirmasi. Jadi berisi berdasarkan sesuai dengan ketentuan. Saldo menurut konfirmasi dengan kode CB, selisih yang dilaporkan dengan hasil konfirmasi dengan kode RD, kemudian yang tidak kembali dengan kode NR.
Selanjutnya adalah kertas kerja penjualan. Pada kertas kerja penjualan ini, prosedur yang harus kalian pahamin yaitu melakukan uji visa transaksi dan uji visa batas atas penjualan. Silakan periksakan dokumen penerimaan penjualan setelah tanggal neraca yang ada pada buku 1 dan penerimaan piutang setelah tanggal neraca yang ada pada buku 1. Sekian modul hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk pembahasan modul berikutnya. Terima kasih.